Bismillahirrohmanirrohim. Ada 7 golongan orang yang mendapat naungan Allah. Bertakwalah kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya, serta takutlah akan pedih siksanya. Hanya orang yang beriman sajalah yang akan Allah selamatkan dari siksa adabnya. Dan ingatlah Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat, hari yang panjang dan mencekam. Matahari didekatkan pada makhluk seukuran 1 mil dari mereka. Manusia pun berkeringat, sampai keringat menenggelamkan mereka sesuai amalan masing-masing. Dalam situasi yang sangat menakutkan ini, Allah akan memberikan naungannya. Dalam satu riwayat disebutkan naungan arasnya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Untuk siapakah naungan itu? Tujuh golongan yang akan Allah beri mereka naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Mereka adalah yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Rabb-Nya. Yang ketiga, lelaki yang hatinya tertambat kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, lelaki yang digoda oleh seorang perempuan, berkedudukan dan cerita. Lalu ia berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah." Kemudian yang keenam adalah lelaki yang memberikan suatu sedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Yang ketujuh adalah orang yang ingat kepada Allah saat menyendiri, hingga 2 matanya pun bercucuran air mata. Yang pertama adalah ketika imam yang adil. Ia adalah pemimpin kaum muslimin yang memerintah dengan mengikuti perintah Allah, bukan dengan mengikuti hawa nafsu. Ia berlaku adil. Ia bimbing rakyatnya untuk menegakkan agama Allah dan menetapi jalannya. Rakyat pun merasa aman, tentram, dan sentosa. Maka sungguh beruntung para khulafaur rasyidin. Beruntunglah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Umar bin Abdul Aziz yang memegang kendali muslimin, kemudian mereka pun berbuat adil. Namun bila pemimpin ini membuat kezaliman, ia pun mendapatkan ancaman keras dari Allah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Tidaklah seorang hamba diberi kepercayaan memegang kepemimpinan atas rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga di atasnya." Hadis riwayat Muslim. Dan masuk pula dalam cakupan imam yang adil, yaitu setiap muslim yang bertanggung jawab memimpin suatu bagian dari urusan muslimin. Maka setiap orang yang memegang suatu kendali urusan, lalu ia berlaku adil, maka ia masuk dalam cakupan hadis ini. Orang tua adil terhadap anaknya, atasan adil kepada bawahan, dan semacamnya. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Allah membimbingnya semenjak belia untuk beramal soleh dan memenuhi segala perintahnya dan menjauhi keburukan. Bisa dengan sebab ia mendapatkan asuhan yang baik atau karena pergaulannya terjaga. Allah menjaga pemuda ini dari hal-hal yang seringkali menjangkiti anak muda, seperti hura-hura, menyia-nyiakan sholat, atau larut dalam syahwat. Allah memuji pemuda yang menjaga diri ini karena hal ini menunjukkan bahwa takwa telah mendominasi dirinya. Maka didiklah anak-anak kita sejak dini, didikan atas dasar ibadah dan takwa.
Motivasilah mereka untuk hal-hal yang memupuk ketakwaannya. Kemudian yang ketiga adalah lelaki yang hatinya tertaut dengan masjid. Ia mencintai masjid bukan cinta akan fisik dan bangunannya, namun hatinya senantiasa tertambat dengan masjid. Meskipun tubuhnya mungkin tengah di luar masjid, ia bergegas ke sana bila tiba waktu sholat dan selalu menjaga waktu-waktunya. Ia bukan sekedar duduk-duduk semata, namun ia suka untuk bertadarruk dan beribadah kepada Allah di dalamnya. Ia tidak terbuai dengan dunia, karena cinta dunia melalaikannya dari ibadah. Hatinya selalu menetapi masjid, sehingga ia pun akan senantiasa datang untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, dan lainnya. Rasulullah SAW selalu menyuruh umatnya untuk senantiasa mencintai masjid. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, Allah berfirman yang artinya, yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah pula. Yang mengikat mereka bukan manfaat duniawi, namun mereka diikat oleh ikatan iman. Ini karena tali iman yang paling kuat adalah kecintaan karena Allah dan benci karena Allah. Dua orang ini mungkin tidak ada hubungan kerabat sama sekali, atau tidak ada sangkut paut yang membuat salah satunya mendapatkan keuntungan duniawi. Hanya saja yang menghimpun keduanya adalah cinta kepada Allah saja. Yang kelima adalah lelaki yang selamat dari godaan wanita karena rasa takutnya kepada Allah. Wanita yang menggodanya ini bukan wanita biasa, tetapi wanita yang punya kedudukan tinggi, lagi cantik jelita. Sungguh menakjubkan, begitu besar fitnahnya, namun ia bisa menyelamatkan agamanya. Dan tak akan ada yang selamat kecuali dengan adanya iman yang kuat mengakar dalam hatinya. Ini menunjukkan bahwa ia sungguh mengenal Allah, takut akan siksanya. Ia pun malu kepada Allah. Ini hampir serupa dengan apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ia mengatakan, aku takut kepada Allah. Entah ia ucapkan dengan hatinya untuk mengangkat diri dari sahabatnya, ataupun dengan lisannya untuk menghalau perempuan tersebut. Kemudian yang keenam adalah seseorang yang memberikan suatu sedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Memang banyak orang yang bersedekah dan sungguh besar pahalanya di sisi Allah. Akan tetapi yang membuat orang tersebut istimewa hingga mendapatkan naungan dari Allah adalah ia sungguh sangat tinggi dalam keikhlasannya. Bila mampu, ia pun akan menyembunyikan sedekahnya bahkan dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah seorang yang menyendiri. Ia ingat akan keagungan Allah dan tak kuasa serta rahmatnya. Tak ada yang melihatnya selain Allah, sehingga matanya pun berderai bercucuran air mata, mengharapkan pahala dan ampunan Allah, takut akan adabnya yang pedih. Ia akan melakukannya karena riya, tidak melakukannya karena riya atau mengecoh orang di tengah mereka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dua air mata yang tidak tersentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang terjaga kala jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Semoga Allah memberikan taufiknya sehingga kita mendapatkan naungannya kelak di hari kiamat. Amin.